Halo semuanya, balik lagi kita ke Collab Media. Di sini kita sudah kedatangan salah satu pendiri kita, yaitu Bang Fahmi. Apa kabar Bang Fahmi? Sehat, sehat Alhamdulillah. Ya, Bang selamat Wisnu, datang di terima Collab kasih. Media. Ya, Ya, sudah lama pengen tag podcast, cuman nggak sempat ya. bukan nggak sempat, Jadi, belum pede aja selama ini, Bang. belum pede ya. Iya, iya, Bang. Ya. Iya. Langsung aja lah kita ya. Untuk latar belakang abang sendiri ini Oke. bisa dijelaskan ke penonton yang lain, Oke, diperkenalkan oke, dirinya. oke. Halo semuanya, saya Fahmi. Jadi di ITB saya itu di Elektro angkatan 98. Untuk pendidikan saya S3 di Ya. Belanda, S2-nya di Jerman. Hmm, Dan saya bidangnya teknik elektro. teknik elektro ya. Ya, dan sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknik Khusus sebagai dekan, Ya. dan juga ya aktif di beberapa kegiatan lain baik di Pemprov ya, di komunikasi dinas Kominfo dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar. Gitu. S3 di Dekan USU ya, teknik Sekarang USU. dia dekan Teknik. Fakultas Teknik Teknik. Universitas Sumatera Utara. Sumatera. Itu kita membawahi 20 program studi itu, dari teknik sipil, arsitek, mesin, industri, elektro, kimia, ya, dan teknik lingkungan. Jadi ya cukup besar lah untuk fakultas teknik. Ya. Ya. Rumah di mana Bang? sekarang? Saya tinggal di kampus di USU. Komplek Ya, USU ya. di Pintu 4, Pintu 4. tepatnya di Tridharma, Jalan Tridharma itu. Ya. Lumayan lah, dekat kampus, dekat sekolah kan, jadi nggak terlalu repot. Walaupun ya kalau hujan gini kadang-kadang genangan itu yang agak sulit kita keluar dari kampus itu. Karena juga ada perbaikan kan di depan. Iya betul, lagi banyak perbaikan dan lagi banyak pembangunan juga di Iya. sekitar kampus. Lalu di sela kesibukan sini ada ini berikut organisasi juga, gitu Bang? Ya, saya cukup senang ya berorganisasi ya, beberapa organisasi yang baik itu sifatnya profesional ya, organisasi yang sifatnya paguyuban itu saya ikut itu karena jujur aja saya sebenarnya orang introvert sebenarnya. Introvert ya. Introvert. Introvert, Ya. Introvert itu kan bukan berarti orang tidak suka bergaul ya. Iya. Introvert itu kan ketika bergaul energinya terkuras. Iya, gampang habis. Energi terkuras. Sosial. Makanya abang undang-undang ke collab pun, itulah bang, makanya agak sulit cari waktunya. Berat dia. Agak berat dia. Karena udah habis di luar ya. Iya. Jadi untuk mengapakan tuh saya aktif di IITB sejak IITB. periode dulu ya, dari mulai Pak Saiful, saya Waksekjen waktu itu, dampingi Pak Sapri. Ya. Kemudian periode kemarin zaman Kaita juga saya aktif di bagian kealumnian ya kalau nggak salah. Tapi lebih banyak mengembangkan usaha-usaha ya seperti G10 Agrotech ya. Ya, G10. Yang dengan Bang Diki, Kaita ya, masalah untuk ketahanan pangan ya, untuk pembibitan ya. Kemudian juga Collab Media juga terlibat di sini. Nah, ini kita dorong terus termasuk untuk usaha-usaha ini ya, kayak Liga ini juga kita dorong terus ini kan. Kemarin itu ya itu satu hal yang perlu kita pertahankan itu, kegiatan-kegiatan seperti itu. Waktu periodenya Bang Saiful itu saya juga banyak berkegiatan ya. Waktu itu kan di ujung-ujung itu isu seperti Merapi ya, kita buat acara Syosar, terus kegiatan-kegiatan semasa Covid itu kita banyak lakukan. Jadi saya aktif di IITB itu cukup lama, juga saya berkecimpung ya di tengah kesibukan lah ya. Selain juga di organisasi profesi ya, saya ketua Forum Dekan Teknik untuk wilayah Barat. Saya juga ketua Forum Teknik Elektro Indonesia untuk wilayah regional 1, wilayah Barat juga. Saya juga ikut beberapa organisasi di ICMI, kemudian organisasi di ya kegiatan-kegiatan yang ada ya. Jadi cukup di ahli profesional juga sekarang saya menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia Sumatera Utara ya, di PI Sumut. Yang nanti sebentar lagi ini kita akan ada pergantian ya, ketuanya masih Pak Perwira ya, ITB juga 84. Itu Ahmad Perwira ya. Ahmad Perwira ya, betul. Itu kita juga support terus. Ya jadi pada intinya saya menyukai berorganisasi itu sebagai bagian untuk
memperbaiki diri gitu. Memperbaiki Ketika diri, bertemu orang ya, membiasakan diri supaya energinya nggak Iya. habis tadi ya Udah kan. terbiasa ya introvert Wah, iya. Jadi itu ya tersamarkan ya. pelan-pelan juga seperti itu. Jadi kalau organisasi ini kan ya satu sisi memang itu bagian dari apa ya? Pengabdian lah ya, pengabdian, kecintaan kita. Ya, apalagi kalau organisasi seperti ITB ini kan bentuknya paguyuban ya, Iya. sama-sama diikat pernah kuliah di Bandung, gitu kan. Sehingga kecintaan terhadap alma mater itu kita berkumpul ya kan untuk bisa sama-sama berkegiatan dan memberikan apa hal-hal positif lah buat lingkungan, buat alumni juga dan lain-lain. Jadi ya itu ya sekilas apa pengalaman saya berorganisasi. Oke, itu dia ya. Baik nih kita langsung masuk aja. Sudah selesai perkenalan tadi ya. Udah tahu lah ya gimana. Masuk ke intinya ya. Bareng. Oke, gimana Bang Wisnu? Ini kan kita sudah mau masuk ke kongres. Oh iya. ITB. Langsung ketahuan ya tujuannya Pak ya. Langsung kan kita udah bahas. Jadi kan salah satu calon yang diusung tuh Bang Fahmi. Iya. Nah, kenapa sih Bang Fahmi ini pengen jadi ketua alumni ITB Sumut? Ya, saya katakan tadi organisasi seperti ITB ini kan dibangun dari rasa kecintaan ya. Jadi ketika menjadi pengurus atau jadi ketua itu kan sebenarnya hanya estafet dari kepemimpinan itu. Harus ada yang melanjutkan. Nah, kemarin itu kan prosesnya panjang ya. Saya sempat sebenarnya walaupun masuk dalam 5 besar penjaringan itu saya sempat melihat calon-calonnya ini sudah oke. Sempat saya berpikir serahkanlah pada ahlinya gitu kan. Waktu itu ada Pak Perwira, ada Pak Bisman kan. Ada Pak Nasrul, ada Pak Sapri waktu itu kan. Saya termasuklah 5 yang besar. Kemudian di perjalanan kan Pak Perwira, Pak Bisman mungkin tidak berkenan ya. Jadi 2 maju dan alhamdulillah ada 1 lagi dari tambahan yaitu Pak Yosi. Pak Yosi. Ya. Itu sampai mau pendaftaran udah oke tuh. Dia udah bilang wanti-wanti sama Bang Nasrul tuh. Jangan sampai nggak maju Bang, kalau 2 orang nanti kayak tempur gitu. Iya. Kayak head to head kan. 2 kubu pula. 2 kubu ya kan. Jadi ada Pak Safri, ada Pak Yosi. Wah ini kalau 2 nggak seru nih. Jadi kayak ada yang kalah dan menang gitu kan. Jadi waktu Bang Nasrul maju, cocok kalau udah 3 saya oke. Nah itu perkembangan berikutnya, ya nggak tahu nih Pak Safri mungkin pertimbangan pribadi, pertimbangan kondisi gitu. Beliau di hari-hari terakhir pendaftaran itu bilang ke saya dan teman-teman lah ya yang dari awal memang mendukung Pak Safri itu kayak nggak jadi maju gitu ya dengan kondisi ya kita apalagi ini organisasi kan kita nggak bisa maksa dan nggak bisa bukan kewajiban orang kan memang harus sukarela gitu kan. Nah, itu Pak Safri bilang udahlah maju aja lah rame-ramekan untuk pemilihan ya kan apalagi sudah terlibat juga di pengurusan sebelumnya maju aja lah kata Pak Safri supaya mewarnai. Saya pikir ya kita rame-ramekan aja lah seru gitu ya kita tawarkan program nggak pun saya yang menang nanti program itu bisa dipakai oleh calon-calon lain kan. Nah, apapun ceritanya mau siapapun mau apapun nanti saya tetap akan berkontribusi mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk IITB Sumut ini. Jadi itu alasan saya kemarin. Ya kalau dibilang accident ya semi accident gitu ya. Kalau dibilang niat juga ya ini bagian dari tanggung jawab ketika kita berorganisasi ya kita harus mau mengambil estafet kepemimpinan itu kan. Toh suatu saat kan kita juga akan datang kewajiban itu kan nggak bisa kita lari kan. Kalau kita ingin organisasi ini terus sustain gitu kan. Nah itulah kemarin kenapa saya hari terakhir itu sebelum penutupan, saya kirim form sama Bang Umar, ketua panitia kan, saya kirim program apa yang kepikiran aja lah, yang selama ini dirasakan memang betul-betul penting ya, apa yang menurut saya penguatan. Tentu nanti kalau program detail kan kita bicara dengan susunan kepengurusan yang baru, mendapat input aspirasi dari kawan-kawan juga. Jadi saya rumuskan singkat, CV kan udah adalah CV yang biasa aja. Udah saya kirim aja lah bismillah gitu kan.
syukur-syukur kawan-kawan mendukung, menerima. Kalau enggak pun ya udah nggak apa-apa, kita di barisan pendukung. Yang penting ini pemilihan harus sukses ya kan, kita punya pimpinan baru dan apapun ceritanya saya tetap akan berkontribusi di IITB semua. Kurang lebih gitu. Jadi target kedepannya jika terpilih nih jadi ketua umum nih, apa nih targetnya? Saya punya visi gini, Bang Wisnu ya, ini memang bagian dari karakteristik anak ITB ya. Kan ceritanya anak ITB itu 2 SKS kesombongan ya. Itu dia. Dia harus punya. Kita kalau masuk itu kan yang dibilang Pak Anies itu ya, ini putra-putri terbaik bangsa ya. Walaupun kalau di game selamat datang pemimpin masa depan ya, salah slogan katanya. Tapi saya tetap berpikir alumni ITB Sumatera Utara itu akan bisa banyak memberi kontribusi ke daerah. Syaratnya dia harus guyup dan harus berkolaborasi di dalam itu. Jadi ini seperti potensi-potensi yang berserak itu ya, yang bisa harus kita arahkan, kita sambungkan dengan berbagai pihak sehingga keberadaan alumni ITB di Sumatera Utara itu berasa, ya, berasa baik bagi lingkungannya, berasa bagi alumninya itu sendiri, dia berasa bermanfaat ada IITB ini, dan itu juga bisa apa ya, pengembangan karir, pengembangan bisnis, pengembangan kapasitas dari setiap alumni ITB itu sendiri. Apa yang sudah dilaksanakan selama ini itu harus kita terus pertahankan. Ini seperti collab ya, yang sudah sama-sama, ini kan pendirinya semua alumni ITB nih. Bang Wisnu, ya kemudian juga ada G10 Agrotech tadi yang saya katakan. Itu concern kita yang selama ini sudah kita bangun itu harus terus diberdayakan, bahkan kalau bisa diperbanyak gitu ya. Ya ini kayak Kak Ita punya liga dan lain itu harus kita dukung ya. Kemarin itu kan sudah ada model dan usaha ya, model usaha. Dan kita ada juga pemberdayaan UMKM dan itu program-program itu sangat baik dan saya pikir itu bisa terus dikembangkan. Jadi tentu yang kita inginkan adalah semakin memberdayakan ya. Kalau visi saya itu ikatan alumni solid ya. Lalu dia berdaya saing, bisa menawarkan sesuatu ya. Dan dia berkontribusi bagi daerahnya, berkontribusi bagi anggotanya ya. Alumni ini kan bisa ada alumni muda yang baru alumni yang ya middle class sedang meniti karir, ada alumni yang sudah mapan gitu ya, udah jabatannya sudah tinggi. Nah ini kan menjembatani ini ya, setiap alumni kebutuhannya beda. Ada alumni yang kebutuhannya serius, dia harus ya untuk karirnya, untuk pekerjaannya, untuk pengembangan dirinya ya. Saya juga aktif di PI ya, di insinyur ya, itu saya selalu ajak tuh, ayo alumni ITB untuk jadi insinyur profesional ya, karena kedepannya melalui undang-undang keinsinyuran itu menjadi wajib misalnya ya. Lalu kan alumni ada yang cuma untuk fun aja gitu. Urusan hidupnya udah selesai ya. Urusan hidupnya selesai, cuma mau ya kumpul-kumpul, ngejek-ngejek atau ngeki-ngeki gitu kan. Itu pun harus kita fasilitasi. Tapi kan dengan keguyuban, kekompakan itu kan akan bisa memiliki daya saing gitu ya, memberikan kontribusi bagi daerahnya. Itu target saya itu aja. Gimana bisa hidup ini semakin baik program-programnya dan bisa memfasilitasi kemauan dan keinginan anggota itu tadi, anggota MTB. Ya, termasuk sekarang yang anggota yang muda ya, kita lihat agak jarang ya yang untuk aktif di IA itu harus kita tarik. Ini sudah jadi concern kita ya berapa tahun lalu. Gimana ya yang muda-muda ini mau. Kemarin itu asal ada perkumpulan IITB yang muda-muda nampak sedikit. Iya, itu jadi apa format acaranya nggak cocok gitu ya, atau seperti apa gitu kan? Apakah keberadaan IITB ini belum dianggap penting? Nah, atau dianggap memang polanya mungkin beda gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan gini nih kayak podcast gitu kan, kita untuk bisa menjangkau teman-teman generasi muda itu kan yang mungkin, atau sosial media yang aktif gitu kan. Itu kan kita coba mungkin kita juga harus dorong ke sociopreneur, entrepreneur ya, kita punya tokoh-tokoh nasional ya yang bergerak di bidang itu sehingga kita bisa memfasilitasi kalau itu memang menjadi arah maunya para anggota muda tadi. Ini memang PR berat ya, saya sama Dandi ya, sama Titan itu kan sering mana nih yang muda-muda nih ya. Masa kita lagi gitu. Itu aja. Iya, itu PR besar gimana menarik generasi muda itu. Nah, kalau sekarang program ini kan memang sudah jalan, tapi yang angkatan muda ini ya setelah kita kan nanti seperti saya bilang tadi, estafet kepemimpinan itu kan akan
terus kepada alumni-alumni muda yang Iya. akan selanjutnya melanjutkan pengorganisasian ini gitu. Ya itulah targetnya, nggak mulu-mulu Bang. Tentu kita juga organisasi ini kan kita ingin anggota itu bisa berkreasi, punya kegiatan. Yang suka olahraga nanti bisa kita fasilitasi, yang sepeda, ada yang kemarin tuh senang hiking tuh Pak Perwira, hiking gitu kan. Silahkan yang memang itu kita coba fasilitasi, kumpulkan. Asal ngopi-ngopi, cuma sekedar ngobrol atau apa istilahnya ngomong politik. Ya kan, apalagi sekarang lagi suruh ayo kita fasilitasi, kita wadah gitu ya. Ada juga yang pengen serius. Ya dulu pas zaman Pak Safri itu sering serius tuh. PT Sarula dulu, panas bumi. Wah, itu dibahas itu. Sama orang lingkungan, sama Pemda, sama Pemprov. Serius itu. Ya, yang suka serius ya silakan gitu buat ya. FGD gitu. Iya, jadi waktu Pak Safri nanya apalah kira-kira program, sersan aja Bang, serius dan santai. Yang serius kita fasilitasi, yang santai juga kita fasilitasi. Penting guyup. Kalau udah kumpul, guyup, ketemu, apapun bisa. Jadi buka usaha seperti Collab, G10 itu akan lebih banyak harapannya ya. Atau startup itu kita punya banyak link sebenarnya yang bisa kita kembangkan, dan saya pikir alumni TB itu potensinya luar biasa. Ya. Kalau udah ngumpul berbagi peluang itu kan akan terbuka ya, seperti itu. Makanya saya juga berpikir ini acara pemilihan jangan sampai ada pecah ya, jangan sampai ada kubu-kubuan ya, sik-sik boleh lah, ya, seru-seruan lah, boleh lah ngejek di WA, tapi tetap pada akhirnya kan kita satu keluarga besar di IITB Sumatera Utara kan gitu. Ya. Nah, tadi untuk bahas program. Nah, di program sekarang ini kan ada yang namanya kedekedan. Oke. Apakah itu bakal mau dilanjutkan? Harus. Ya. Jadi saya bilang tadi bentuk-bentuk yang empowering alumni tadi ya, seperti kedekedan ya. Itu bagaimana alumni-alumni yang punya usaha kita fasilitasi ya. Mungkin selama ini sistemnya masih offline ya, atau melalui sosial media. Kenapa enggak kita buat platform sendiri? Platform yang memungkinkan setiap saat orang untuk bisa pesan gitu ya. Dia akan terintegrasi dengan sistem keanggotaan kita, database gitu ya. Kita punya banyak ahli lah, ada tuh ahli-ahli IT ya dari TB banyak sekali kita ini. Itu gampang lah buat seperti itu ya, tinggal kita solid di dalamnya. Itu tuh yang program-program juga untuk pemberdayaan alumni yang ekonomi seperti itu, saya pikir ya tetap harus didukung. Nah, karena kita lihat ada kebutuhan di situ kan, rekan-rekan alumni kita yang berkegiatan di bidang itu. Sangat ini ya, potensi yang ke depan itu sangat totalitas untuk IITB. Bayangkan alumni ITB itu mahasiswanya sudah unggulan, lulusannya unggulan, dan berkumpul cukup banyak di Sumatera Utara. Kalau dia tidak bisa memberikan warna itu kan agak sayang ya, potensi itu sayang. Sementara kita lihat sendiri kan baik di kota atau provinsi masalah itu kan selalu ada ya, masalah itu banyak sekali ya. Saya terkesan kemarin itu ada Bang Yusuf di PDAM Tirta Malam ya kalau nggak salah. Dia itu bilang, dia sekian lama ini banyak masalah, dia bisa selesaikan dengan merekrut 4 orang insinyur alumni TB kata dia. Dan itu bisa berjalan sampai sekarang. Bahkan kabar terakhir mendapat bantuan KPBU untuk spam air. Wah itu kan luar biasa itu. Bagaimana impactnya kalau dikumpulkan ini insinyur-insinyur TB ini bisa membantu pembangunan mau di daerah mau di kota. Jadi saya pikir potensi-potensi itu yang terus kita dorong. Tapi sekali lagi tadi juga segmen yang butuhnya cuma kumpul-kumpul ya kan, butuhnya cuma sekedar sarana untuk silaturahmi ya kan, sarana untuk nostalgia ya kan. Kita sempat dulu jadi destinasi angkatan berapa ya Kak Kiko itu, angkatan 70 rame-rame mereka datang Danau Toba kita bantu. Waktu itu Pak Perwira juga bawa angkatan 84 gitu ya. Jadi kita ingin ya Sumatera Utara ini jadi rumahnya para alumni TB juga. Semua, ya. Iya, alumni TB yang berkegiatan, yang datang itu juga mereka merasa punya, kita punya saudara di Sumatera Utara ini alumni TB yang banyak di situ. Ya. Medan ini cukup diperhitungkan sebagai daerah yang anggotanya cukup aktif ya dari dulu ya, yaitu di Sumatera Utara gitu. Kalau program saya pikir hampir sama lah ya, semua orang tuh berharapnya kan ya alumni itu bisa kompak, itu yang pertama pasti, ya, itu pastilah ya. Apakah nanti dibantu sistem dengan sistem informasi yang lebih baik misalnya ya.
Dan tentu kan juga orang berharap ya tadi kontribusi. Saya paling menambahkan satu, kita harus bangun citra ITB di Sumatera Utara juga. Bangun citra ITB, ya bagaimana putra-putri terbaik itu juga ada kesempatan juga untuk bisa mengenyam pendidikan yang kita cicipi dulu di ITB. Ya. Harus akui ITB sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik. Beberapa talent-talent kita harus kita kirim ke sana. Nah, ini kan kalau dilihat di Sumatera Utara kan, wah ini di pimpinan udah banyak nih alumni UGM kemarin ya, alumni PB gitu ya. Wah ini alumni ITB-nya malah kelihatannya kok berkurang gitu. Iya. Nah itu yang harus kita dorong ya. UGM itu kan sampai buka tes ya di sini ya. Tes UGM di sini. Iya. Kenapa kita nggak coba buat di ITB? Kan kita ingin juga talent-talent terbaik Sumatera Utara itu mengenyam pendidikan, ya, walaupun harusnya nggak semua ya, nanti brain drain lagi ya. Jadi yang terbaik dan harapan kita akan kembali akan memberikan sumbangsi yang positif. Tentu tidak menafikan juga perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara gitu ya, itu juga menjadi satu hal ya. Kalau komposisi keanggotaan alumni TB ini kan ya mungkin 50-60% itu dosen. Dunianya perguruan tinggi atau peneliti atau sisanya mungkin praktisi, pengusaha dan lain-lain. Jadi saya pikir porsi untuk kolaborasi dengan ITB itu juga cukup besar ya. Bagaimana kita membawa nama ITB, branding ITB, apapun ceritanya kita kan alumni ITB gitu ya, representasi dari institut terbaik kalau apa kita kan ya. Jadi 2 SKS kesombongan itu ya. Kesombongan ya. Sebagai institut terbaik kan. Itu yang harus kita bawa branding itu. Ya dan sehingga ya kita bisa membesarkan nama alma mater kita ya. Kita. Ya, seperti itu. Alumni yang nggak tahu nih kalau di sini itu di Sumatera Utara itu ada organisasinya. Kan biasanya ada yang baru lulus dari ITB baru datang, bisa pulang sini. Cuman mereka nggak tahu kalau di sini itu ada organisasinya. Ya itu memang saya pikir sekarang yang paling efektif itu ya media sosial ya. Sosialisasi. Ya. Ketika orang langsung tanya Google gitu ya atau searching ya kita harus bisa muncul gitu ya bahwasanya ada perkumpulan ITB. Sekretariat itu menjadi krusial. Sekretariat walaupun sekarang keberadaan sekretariat secara fisik itu nggak terlalu dominan ya. Karena semua bisa dilakukan secara real online dan lain. Tapi mana aja bisa. Satu tempat yang menjadi rumah itu saya pikir itu urgent juga ya. Kita akan coba usahakan ya. Kabarnya Bang Tony mau ini nih, mau ngibah. Ya, kemarin rencananya di sini nih kita kan. Bang Nura pakai aja itu ya, boleh juga nih ya. Tiap hari ada konten collab nih kalau gitu ya. Kalau ada, karena alumni TB itu kan luas, kan ada datang dari mana bisa diundang untuk ngobrol gitu. Jadi itu perlu ya, karena ketika orang datang dan pengen tahu di mana itu kan selain sosial media ya memang sekretariat itu ya. Tadi kan ITB sebagai rumah ya. Bukan hanya alumni ITB yang di Medan tetapi juga alumni ITB asal Medan yang di luar ya. Kan banyak itu ya. Sampai ke Belanda, ada yang sampai ke Eropa ya. Ketika dia pulang ke rumahnya di sini dia merasa punya rumah. Merasa bertemu dengan teman-temannya yang sama-sama alma mater. Jadi itu konsep itu yang kita ingin kembangkan sehingga siapapun ya alumni muda yang kembali atau alumni yang bekerja sini walaupun bukan orang Sumatera Utara mungkin bukan orang Medan tetap mereka merasa punya rumah di Sumatera Utara di Medan ini gitu. Itu yang saya pikir salah satu cara juga bagaimana kita bisa menghimpun lebih banyak kan kalau kayak ITB sini the more the merrier lah ya makin ramai makin seru ya. Makanya saya waktu dibilang Bang Umar ini tembus 100, wah ini luar biasa ini. Jarang-jarang ini pemilihan yang seramai ini ya. Jadi nggak nyesal lah, mau menang, nggak menang, kalah nggak kalah, pokoknya kita buat seru aja, buat rame aja, semuanya aware gitu. Wah, ayo ITB supaya lebih hidup lagi, gitu, Bang Wisnu. Iya. Jadi ini kan nanti, ya ini sambil sekalian ya, mungkin ajakan ya. Ini kan nanti akan ada kongres ya daerah ya, kongres daerah ya pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu ini ya Pak ya. Itu di nggak salah tadi kata Bang Umar di gedung di kantor Gupsu ya ruang Raja Inal Gupsu, ya atau rumah ya saya nggak tahu Raja Inal ya di Gupsu
Nah itu ya saya ngajak nih teman-teman yang masih yang punya kepedulian, yang punya semangat untuk berkumpul, berkolaborasi, bersinergi. Ayo kita rame-ramekan, nggak usah pusing siapa calonnya, mungkin nggak ada yang memuaskan, tiga-tiganya bisa jadi kan, Bisa jadi, datang ya. aja ngerusuh aja ya kan. Penting buat seru-seruan. gitu, Seru-seruan buat rame-ramean. Nah itu ajakan untuk Quest Kongres. Nah untuk saya sendiri, Ya. ini kan agak sulit menjumpai satu-satu nih. Saya juga mau ngajak teman-teman mungkin besok hari Selasa ya. Besok ya. Ini hari Senin ya, ini kita Ini taping Senin. kan Senin. Selasa tanggal 3 itu di Mojo. Silakan nanti ada Bang Wisnu juga. Ya, Kalau insya ada Allah. waktu saya dari jam 6 sore sampai malam ya, sifatnya open session aja, orang datang pergi. Nanti kita tayangkan program. Kalau ada masukan, ini buat program ini ya kita masuk. Masuk ya. ya. Bahkan juga ke abang-abang yang lain ya, tadi Bang Nas boleh datang nggak ya, datang aja Bang, ya. namanya juga kumpul-kumpul. Bang Bisman, Bang Yosi, abang-abang tadi udah bersedia hadir, kita ya namanya berdiskusi lah, silaturahmi dan diskusi. Jadi yang punya waktu silakan hadir untuk besok Selasa tanggal 3 Besok ya. di Mojo di Panjaitan. Panjaitan. Yang dulu Kilini ya itu ya. Nah itu mungkin dari pukul 6 sampai malam lah, sampai sebebasnya lah. Ya, sampai malam. Di sana ada tempat sholat juga, jadi Ya. aman. Kalau yang mau sholat maghrib, sholat isya aman ya, kumpul lah. Jadi semacam pemanasan lah. Nanti kalau di tanggal 7-nya ada lebih seru lagi. Ini saya nggak kebayang nih kalau betul 125-an tadi hadir. Itu akan satu menarik gitu. Akan terbuka itu semua potensi-potensi, peluang-peluang akan semakin terbuka semua kesempatan itu saya pikir. Ya. Oke, seperti itu. Nanti Bang Wisnu datanglah sama Bang apa? Ya, insya Allah kami. Santai-santai di situ kita. Bang Tony nanti kami. Bang Tony ya kan. Masih. Nanti santai kita di situ. Oke. Ada lagi yang mau kita Ya bicara, mungkin intinya itu aja ya Bang ya. Mm-mm. Apapun ceritanya, Ikatan Alumni TB Sumatera Utara ini milik kita bersama ya. Para alumni TB yang memang tetap harus dijaga itu ya guyup dan kompaknya itu. Di situ ada berbagai jenis alumni. Kita harus paham. Jadi kalau nanti ada kegiatan hura-hura, happy-happy ya, buat yang senangnya serius ya harus maklum juga ada alumni yang pengennya happy-happy. Ya. Ketika kita buat acara yang serius misalnya ya yang pengennya hura-hura ya maklum juga, di ITB itu ada juga yang pengen serius, isu lingkungan, isu pemerintahan, digital, macam-macam. Jadi semua kita harapkan bisa saling berkolaborasi, bersinergi, jadi solid ya. Jadi makanya saya visinya itu ya kita itu solid ya kan, kemudian berdaya saing. Artinya kita mandiri, maka usaha-usaha seperti ini, collab G10 yang sudah kita rintis itu mudah-mudahan bisa bertahan bahkan lebih bagus lagi. Kenapa? Supaya IITB itu lebih mandiri juga dia, sustain dia dalam nanti mendanai gitu kan. Yang ketiga ya tentu kita alumni TB banyak berkumpul sumut harus memberikan kontribusi. Yang sekarang sudah banyak ya, saya pikir di pemerintahan kita di Mas Arif ya di Sekda, Mas Wirya di Sekda Kota gitu kan. Itu kan sebenarnya kontribusi yang sudah positif ya. Tentu kita ingin melebarkan lagi itu jejaring itu, dan kita harus manfaatkan jejaring nasional karena ITB ini kan dia sebenarnya nasional. Gimana itu bisa jejaring itu kita bawa untuk kebermanfaatan di Sumatera Utara, di rumah kita ini. Rumah sendiri ya. ITB harus selalu menjadi rumah buat alumninya ya, baik alumni yang memang bekerja berdomisili di sini atau alumni yang datang atau yang bekerja di luar gitu ya. Sehingga siapapun yang datang alumni ITB itu ke Sumatera Utara merasa dia punya rumah di sini. Ada orang, ada saudaranya, ada teman-temannya yang dulu sama-sama berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Dan yang paling penting adalah let's have fun aja. Let's have fun aja. Nggak perlu takut ya. Nggak usah. ITB Sumut. Iya, let's have fun aja. Ngejek-ngejek, ngenyek-ngenyek, ayo seru-seruan aja. Jangan dibawa ke baper, dibawa ke hati. Toh pada akhirnya kita akan sama-sama terus kan di IAI ini kan. Maka let's have fun ya, mari kita rame-ramekan. Mudah-mudahan kedepannya pun semangat rame ini terus berkelanjutan. Gitu aja Bang Wisnu, kurang lebih ya. Baik kok gitu. Terima kasih Bang Fahmi ya. Terima kasih ya. Ngobrol-ngobrol berbincang-bincang walaupun singkat ini. Baik, tapi jangan lupa tanggal 7 hari Sabtu
di kantor gubernur ya. Raja Inal kayaknya. Raja Nanti Inal, kita dari panitia. Dan ya. juga besok Yang Selasa acara atau taping besok diskusi ini sosialisasi tayang, ya. visi misi di Mojo Di ya. Mojo ya. Tanggal 3. Baik. Sama. Oke. Makasih Bang Wisnu. Ya, Bye makasih, semuanya. bye-bye.